Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini, insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Di masa Umar ketika dia sering melakukan mantaut secara tiba-tiba, lalu dia menemukan rakyatnya yang rencana untuk berbuat curang, berbuat tidak baik. Dia merencanakan, kita campur saja susu dengan air supaya banyak keuntungannya. Anak gadisnya tersebut mengatakan, memang Umar tidak tahu, Umar tidak dengar, tapi Tuhannya Umar yang dengar, Tuhannya Umar yang tahu. Ini sama dengan muraqabatullah, dan ini semua jawaban bagaimana pentingnya kita hadirkan keyakinan yang sekalian. Ya. Ini ayat yang kita bahas lengkapnya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da' iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini ya ikhwah, karena dekatnya Allah, maka kalau kita memanggil Allah tidak usah berteriak. Jika berdoa kepada Allah tidak usah berteriak. Allah itu adalah laisa asam, bukan tuli. Yasma'u, Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan kalian. Meskipun kita berbisik, bahkan dalam hati kecil kita Allah sudah mengetahui. Ini adab kita di dalam memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat ini ada disebut falyastajibu li, ya, maka hendaknya orang yang mau dikabulkan doanya itu, hendaknya dia falyastajibu li, dia hendaknya juga jawab saya. Kalau mau dijawab, jawab juga saya. Artinya kalau mau dipenuhi, penuhi juga saya. Kalau Anda meminta supaya dikabulkan, taat pada saya. Fal yastajibu li, kau tunduk kepada aku, kau menyerah kepada aku, supaya engkau kuterima doa dan permintaanmu. Kalau ayat Al-Quran secara umum, ud'uni astajib lakum, mintalah niscaya aku kabulkan, itu umum. Ini ada persyaratan, syarat dan ketentuan berlaku. Diberikan syarat falyastajibu li, kalau kau mau diterima doamu, taatlah engkau kepada aku. Dengan disambung di sini wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang kedua syaratnya dari doa itu supaya mudah kuat. Kalau kita sementara ini menyusun buku tentang kekuatan doa, belum selesai. Ternyata doa itu, Pak,
ada kekuatan yang bisa mengantarkan ke atas, ada sebab-sebabnya, ada adab-adabnya, ada ya memperlancarnya. Semakin kuat doa itu dikirim, semakin kuat doa itu naik, maka dia semakin mudah dikabulkan dan cepat sampai. Salah satunya ini, falyastajibu li, tunduk kepada aku, mudah saya kabulkan. Wal yu'minu bi, kau beriman kepada aku. Itu syarat dari doa itu. Kesalahan dalam berbagai masalah tentang doa. Yang pertama, berdoa kepada selain Allah, jelas ini. Karena doa itu ibadah, maka beribadah selain kepada Allah dalam doa itu syirik. Bahkan bisa syirkul akbar, bisa syirik besar. Seperti orang datang ke kuburan lalu minta berdoa kepada penghuni kubur, bisa syirik akbar. Itu bisa syiriknya penghapus seluruh amalnya, karena dia akbar, syahadatnya bisa batal. Disebutkan wala tad'u min dunillah, jangan engkau berdoa selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, nanti bisa kalau ada yang tidak jelas, memohon kepada Allah dengan perantara kedudukan para nabi dan orang soleh. Ini tidak boleh kita bertawassul memohon kepada Allah dengan perantara kedudukan para nabi dan orang soleh. Kalau meminta didoakan oleh nabi waktu hidup boleh, meminta didoakan oleh orang soleh boleh. Tapi posisi kedudukannya nabi dan posisi kedudukannya orang soleh tidak boleh. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali-wali Allah itu ada, tapi wali-wali Allah ini bisa mendoakan kita di saat dia hidup. Tapi kalau dia sudah mati, maka tidak boleh dijadikan kedudukannya lalu dijadikan perantara asbab doa kita dikabulkan. Contoh, ya, mengambil rambutnya, mengambil tongkatnya, mengambil itu, lalu menjadikan asbab doanya, atau pergi di kuburannya, menggunakan gelasnya, lalu minta, tidak boleh. Buruk sangka kepada Allah, ini salah satu sebab kesalahan, ya. Dalam hal kalau kita berdoa belum dikabulkan, lalu ada orang bermaksiat, lalu kita mengatakan, kenapa dia dikasih, kita tiap hari ya supaya dengan mengatakan, orang kafir baru dikabulkan doanya, ini berusaha sama Allah. Bilang itu si Cina yang kafirnya baru kalau manyanna. Tidak boleh disapu rata bahwa orang kaya, orang sehat, orang muda urusannya lalu diterima doanya. Secara umum Allah mengatakan wala tatamannau ma fadalallahu bi ba'dakum ala ba'. Yang kau iri, karena belum tentu itu kebaikan bagi dia diterimanya doanya. Dia bilang dia dosa tapi lancar semua urusannya. Oh, belum tentu diterima doanya. Jangan berburuk sangka. Dan ada di sini, ya. Yang kelima, beristighfar, memohon ampunan kepada orang kafir. Jadi orang kafir tidak boleh didoakan kecuali untuk mendapat hidayah. Ya, ini teguran ini pada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum
annahum ashabul jahim. Orang yang sudah didakwahi, sudah diajak, sudah dinasihati, seluruh upaya sudah, tapi tetap menolak, itu namanya ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Jadi ketika sudah divonis, sudah jelas, tidak boleh lagi mendoakan. Makanya tidak boleh kita memulai salam kepada orang kafir, assalamualaikum. Orang kafir tidak boleh kita dahului. Kalau orang kafir bersin, dia bilang alhamdulillah, tidak boleh kita mengucapkan ya rahamukallah. Tidak boleh kita mendoakan ampunan dan rahmat, termasuk solati, mohon ampunan bagi dia, tidak bisa. Kalau sudah meninggal atau sudah divonis, mendoakan. Yang keenam, menggantungkan doa kepada Allah ini tidak boleh nih. Tidak boleh ini berdoa kita mengatakan begini, iza da'akum ahadukum ya falyazim al-masala wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'tini fa innahu la mustaqriha la. Ya Allah, kalau kau mau kasih saya, kasih mi. Kalau tidak apa-apa, tidak yang bisa memaksa kamu. Jangan berdoa seolah-olah ya Allah kasih saya kalau kau mau, kalau tidak apa-apa aja. Karena engkau tidak ada yang bisa paksa kamu. Ini bukan minta sama orang tua bilang kirimkan mau mama, kalau mau tidak apa-apa, kalau tidak apa-apa aja. Ini bukan berdoa. Kalau kita berdoa di sini sebutkan adalah falyazim, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh yakin bahwa doa ini, ya Allah, padamu hamba ini mengeluh, bersandar, memohon, ya, bertawaju di hadapanmu, menghina di hadapanmu. Dan ini kekuatannya doa, merendah di hadapan Allah, merasa butuh sama Allah, merasa hina di hadapan Allah, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan itu yang Allah suka. Kalau orang mengatakan terserah engkau ya Allah, terserah mi, kau mau kasih terserah atau tidak, ya. Yang lebih bahaya meninggalkan doa dengan alasan tidak perlu kita berdoa. Untuk orang kafir itu tidak berdoa tonji nakalumannya tonji, kaya tonji, pintar tonji, ini tidak. Ad-du'a umukhul ibadah. Doa itu Pak menghilangkan kesombongan. Doa itu adalah melahirkan ketawaduan di hadapan Allah. Doa itu adalah memanggil kita merasa butuh kepada Allah. Kalau Umar bin Khattab mengatakan soal dikabulkan doaku itu soal kedua, tapi yang penting bagaimana aku bisa berdoa, itu yang paling penting bagi diriku. Kalau saya masih bisa berdoa, maka saya bersyukur. Soal diterima doaku atau tidak, itu soal kedua. Artinya lebih butuh berdoa daripada sekedar dikabulkan.